Ya teman-teman, kali ini saya ada di Jinja Imari ya teman-teman ya. Dulu saya sudah pernah ke sini saat nyepeda gowes di daerah Imari ya lur ya. Tetapi saat itu suasananya itu baru turun hujan. Dan kali ini saya pengen mampir lagi, pengen review lagi, pengen lihat-lihat suasana di sini lagi ya teman-teman ya. Dan kebetulan cuacanya tuh di daerah sini itu cukup mendukung. Dan ini adalah gerbang khas Jepang. Dimana-mana gerbang yang bentuknya seperti ini tuh pasti ada ya lor ya di Jepang ya. Apalagi kalau di jinja-jinja seperti ini pasti ada gerbang seperti ini. Dan di jinja ini itu yang membuat suasananya ini semakin ngeri-ngeri sedap, agak misteri, itu adalah suara burung-burung bangau, burung gagak yang ada di atas ini ya teman-teman ya. Di atas pepohonan sana itu banyak sekali sarang-sarang burung-burung yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Dan ini adalah tangga untuk naik ke dalam jinja. Dan itu mungkin adalah salah satu prasasti di sini ya teman-teman. Kalau di tempat kita mungkin nyebutnya itu prasasti, kalau di sini tidak tahu apa itu namanya. Ini patung-patung seperti ini, suara gemercik air dan juga burung-burung bangau, burung gagak yang ada di atas sana itu membuat suasananya di sini itu agak merinding ya, agak membuat saya merinding ya teman-teman ya. Dan ini ternyata ada pohon jeruk juga. Saya baru melihat ada pohon jeruk di sini ya teman-teman ya. Ini adalah kolam ikan koi. Ikan koi di Jepang itu benar-benar sangat benar-benar dilindungi ya teman-teman ya. Tidak boleh sembarangan memancing. Nah ini sepertinya ikannya ini pada kelaparan ya lur ya. Ini ngelihat saya pada membuka mulut semua minta makanan. Mungkin ini pada lapar semua ini. Apa mungkin petugasnya lupa nggak ngasih makan, sudah nggak tahu. Ikan koi di Jepang itu dikeramatkan. Ikan koi itu dikeramatkan dan juga ikan gagak itu dilindungi sama negara ya lor ya. Tidak sembarangan bisa ngambil ikan dan juga burung gagak di sini. Iya teman-teman. Untuk ini ya, kalau bahasa umumnya itu gerbang itu adalah mong. Tetapi kalau di Otera atau di jinja Jepang itu namanya itu adalah tori ya teman-teman. Tapi bukan tori ikan ya, bukan tori burung ya. Ini adalah tori yang ada, gerbang yang ada di Otera Jepang. Dan jalan ini itu namanya itu adalah Sando. Jalan yang ada di bawah gerbang tori yang ada di Otera Jepang. Dan
ada hal dan ada satu hal yang menarik ya teman-teman ya. Di Jepang itu ada jalan yang di bawah tori itu, di tengah-tengah Sando tepatnya, itu tidak boleh dilewati oleh semua orang. Alasannya kenapa? Konon itu adalah jalannya para dewa untuk masuk ke Otera ini ya teman-teman ya. Maka orang-orang biasa yang ingin masuk ke sini dianjurkan melewati yang di pinggir-pinggir ini saja teman-teman. Tidak dianjurkan yang di bagian tengah. Itu nama Juso. Dan ini coba kita masuk ke atas ya teman-teman ya. Tapi kebetulan hari ini tuh, kali ini tidak ada orang. Hari sebelumnya itu banyak sekali ya yang sembahyang di sini. Tetapi kali ini sepertinya tidak ada orang, sepi. Dan ada satu fakta menarik lagi ya teman-teman tentang Otera di sini. Tidak cuma di sini aja, di seluruh Jepang. Di seluruh Jepang itu Otera itu ada tempat seperti ini. Kalau di sini itu namanya Chosu Dokoro ya teman-teman. Chosu Dokoro itu tempat untuk mensucikan diri. Kalau di masjid itu tempat berwudu itu. Tempat berwudu, dan memakainya itu harus pakai gayung. Harus pakai gayung ini ya teman-teman. Tidak boleh pakai yang alat lain, apalagi pakai tangan dicawuk gitu, tidak boleh. Ya itu memang adatnya Jepang sini ya teman-teman. Dan nyoba kita naik ke atas. Dan kebetulan ini pintunya masih terbuka ya teman-teman ya. Apakah ada petugasnya? Apakah tidak? Dan ini ternyata sepi ya teman-teman ya. Tidak ada satu orang pun di sini. Lumayan sepi. Mungkin apa karena di sini sudah malam menjelang, sudah sore menjelang malam ya teman-teman, makanya nggak ada orang yang sembahyang di sini. Di dalamnya juga tidak ada orang yang sembahyang, memang benar-benar sepi. Dan ada yang ingin saya bahas ya teman-teman. Kalau setelah sembahyang, orang Jepang itu kalau setelah sembahyang, ini adalah salah satu ramalan. Jika ramalan mereka itu berbau tidak baik, sial, itu sebaiknya itu ditinggal di sini, ditali di sini ya teman-teman. Ini namanya omikuji, atau ramalan untuk orang-orang Jepang yang setelah sembahyang di sini ya teman-teman. Tetapi kalau ramalannya itu baik, itu boleh dibawa pulang. Tetapi hasil ramalannya itu tidak baik, kalau tidak baik itu digantung di situ ya teman-teman. Ya itu memang kepercayaan orang-orang sini. Tetapi ya tergantung kepercayaan teman-teman, tergantung kepercayaan orang-orang ya. Karena memang agamanya itu memang sudah berbeda. Dan saya di sini, dan untuk saya pun ya cukup menghormati kepercayaan mereka aja teman-teman ya. Dikarenakan saya di sini juga pendatang, dan saya ke sini hanya ingin melihat dan juga mereview Otera dan membahas hal-hal yang menarik tentang Otera yang ada di Jepang. Fakta-fakta yang memang ada. Fakta-fakta yang memang ada di Otera Jepang sini. Dan juga sedikit yang saya ketahui tentang mitos-mitos tentang Otera yang ada di Jepang sini ya teman-teman ya. Mungkin kalau di
di rumah di Indonesia itu juga ada banyak bangunan-bangunan seperti ini. Tetapi kalau di Indonesia itu biasanya itu berbentuk candi ya teman-teman, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Di candi-candi itu pasti juga ada aturan-aturan, sejarah-sejarah ataupun mitos-mitos yang ada di candi tersebut ya teman-teman. Dimanapun tempatnya pasti ada sejarah, ada mitos, dan juga ada kepercayaan yang harus dilakukan. Tentunya harus dilakukan oleh pengikutnya teman-teman, tidak semua orang ya teman-teman. Dan salah satu hal yang menarik di Otera Imari ini ya teman-teman ya, dan salah satu hal yang membuat semakin Otera ini semakin terlihat indah itu adalah tepat di depan Otera ini ada sungai. Sungai ini cukup bersih ya teman-teman, dan di setiap pagi maupun sore sebenarnya itu banyak sekali di pinggiran sungai ini yang berolahraga jogging-jogging atau melatih fisik mereka. Tetapi ternyata hari ini sudah mungkin karena sudah terlalu sore ya saya datang ini. Ini hanya terlihat satu orang saja ya teman-teman ya, yang sedang berlatih fisik. Biasanya kalau pagi ataupun siang itu banyak sekali orang-orang yang berlatih fisik di sungai ini ya teman-teman ya. Apalagi di dekat sini itu ada SMP Imari, dekat sekali dengan sungai ini ya teman-teman ya. Dan ini nampak Tori Jepang ya teman-teman. Dan ini hari sudah mulai malam. Mungkin cukup di sini dulu ya video saya kali ini. Video sedikit mengulas tentang Otera yang ada di Jepang sini ya teman-teman. Mungkin sedikit sekali pengetahuan saya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.